Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang sekali kami bisa berjumpa dengan saudara semuanya. Hari ini Selasa 13 September 2022. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Engkau tempat perlindungan kami yang teguh. Di pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran sabdamu. Kami memohon Roh Kudus memimpin setiap kami, agar kami boleh dimengerti dan kami boleh memahami apa yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, kiranya Engkau memakai Bapak Pendeta Dwi Santoso untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan pada hari ini diambil dari surat 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 9. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 9. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini, yaitu hati-hati dengan penyangkal dan penghujat Kristus. Bapak Ibu, rayap adalah serangga sekaligus hama yang kerap memakan kayu perabotan atau kerangka rumah. Kehadiran dan serangan rayap di rumah tidak boleh diabaikan, karena serangannya dapat membahayakan struktur rumah dan bisa menyebabkan keruntuhan yang berbahaya. Kalau kita ingin mengetahui apakah perabotan kita atau struktur rumah kita itu terserang rayap atau tidak, maka kita perlu memperhatikan ciri-cirinya, tanda-tandanya perabotan atau kerangka rumah yang sudah diserang oleh rayap. Misalnya, kalau kita menjumpai ada material kayu yang rusak, mulai berlubang, apalagi ditambah misalnya kita juga melihat ada pola seperti labirin di lantai kayu, di dinding atau perabotan kayu, maka kita perlu waspada. Apalagi misalnya ditambah tanda-tanda yang lain. Misalnya kita menjumpai adanya kotoran rayap yang barangkali berbeda dengan kotoran serangga yang lain. Misalnya ciri-ciri kotoran rayap itu adalah menyerupai tumpukan garam dan merica, butiran-butiran lembut yang mungkin dapat kita temukan. Atau
juga bercampur dengan tumpukan sayap serangga yang menyerupai sisik ikan kecil, atau bahkan mungkin kita melihat ada lubang kecil atau liang di dalam lumpur yang ada di sekitar bangunan pondasi rumah kita. Maka kalau kita menjumpai tanda-tanda seperti itu, kita mesti berwaspada. Karena itu tandanya perabotan kayu kita, struktur bangunan rumah kita sedang diserang oleh rayap. Saudara, rayap bahayanya ketika menyerang itu bukan saja menghancurkan kayu, furniture, dinding kayu, struktur bangunan yang terbuat dari kayu, tetapi dia di dalam struktur rumah, dia juga bisa menembus instalasi listrik. Bagaimana kabel-kabel itu bisa tertembus oleh gigitannya ketika ia sedang mencari makan. Karena itu kabel-kabel itu bisa mengelupas, dan itu artinya ada bahaya yang besar yang mengintai keamanan rumah kita. Karena kabel yang terkelupas bisa saja berpotensi menimbulkan konsleting. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pendek kata, rayap adalah penyusup yang pintar, menyatu dengan bangunan rumah kita, yang kalau kita tidak berhati-hati, rumah kita akan digerogoti dari dalam, sehingga menjadi rapuh, menjadi gapuk, dan kerusakannya bisa lebih hebat jika ia tidak dibasmi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita membaca surat 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, bahkan kalau kita lanjutkan sampai dengan ayatnya yang ke-22, ternyata di dalam gereja juga ada pribadi atau oknum atau sekelompok oknum yang bisa menghancurkan kehidupan gereja. Keberadaan mereka diibaratkan seperti rayap yang dapat menyerang dalam senyap, dan kehadiran mereka tidak terdeteksi. Rasul Petrus mengatakan mereka ini tergolong guru-guru palsu. Mereka tinggal menyatu dengan jemaat. Orang-orang yang dilayani mendapatkan surat oleh Rasul Petrus itu, yaitu jemaat yang ada di Asia Kecil. Mereka hidup bersama dengan jemaat, namun kejahatan mereka tidak kelihatan seperti rayap, sebab tampilan mereka mirip seperti umat. Ibaratnya tampilan mereka mirip seperti domba, padahal tabiat dan sifat mereka mencerminkan pribadi perilaku serigala. Mereka menghancurkan gereja dari dalam dengan cara menebarkan pengajaran sesat, mempraktekkan gaya hidup yang berbeda dengan ajaran Tuhan. Bahkan secara halus mereka mempengaruhi jemaat agar menolak Yesus sebagai penguasa penebus. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias Juru Selamat dunia. Cara mereka bekerja halus seperti rayap, tidak terdeteksi dari luar. Mereka membentuk koloni, mereka bekerja secara kelompok, menyerang anggota tubuh Kristus yang lemah dan rentan. Orang-orang yang lemah dan rentan itu dipengaruhi agar mereka berani menolak dan menghujat Tuhan Yesus. Saudara, keberadaan mereka itu memang sesungguhnya sudah ada jauh sebelum pelayanan Rasul Petrus. Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus Kristus, ketika di dalam pelayanannya mengatakan kepada para muridnya bahwa di tengah-tengah para murid, ketika nanti Yesus akan meninggalkan para murid, akan datang orang-orang yang menyebut diri mereka Mesias, padahal sesungguhnya
mereka yang menyebut diri Mesias itu adalah Mesias palsu. Tuhan pernah bersabda di dalam Markus 13 ayat 22, di sana dikatakan sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan orang-orang pilihan. Karena itu saudara, kita melihat bahwa bahaya laten ini sepanjang sejarah kehidupan umat Tuhan selalu ada, selalu muncul, sekalipun keberadaan mereka seringkali tidak terdeteksi. Saudaraku yang terkasih, pada mulanya penyangkalan terhadap Yesus sebagai Mesias sekali lagi memang tidak nampak seperti keadaan rayap yang mungkin secara mata telanjang kita tidak mudah menemukan keberadaannya. Mereka pandai, mereka pintar menyusup di antara jemaat. Sekali lagi seperti yang saya ungkapkan di awal, kehadiran mereka seperti domba padahal mereka adalah serigala. Mereka menggerogoti, merongrong tubuh Kristus itu dari dalam dengan pengajaran-pengajaran mereka, termasuk mereka menolak pengajaran kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Padahal Tuhan Yesus Kristus sendiri pernah bersabda di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka jikalau kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus itu disangkal, jalan penebusan Kristus itu ditolak, karya penebusan dan pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus itu dihujat, maka mereka, orang-orang yang melakukan itu tergolong guru-guru palsu. Mereka tergolong rayap dalam bangunan tubuh Kristus, gereja Tuhan. Mereka menolak, dan akibat ulah mereka sesungguhnya mereka telah mengalami kejatuhan yang kedua kali. Kejatuhan yang pertama kali adalah saat mereka berdosa, saat mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus datang sebagai penebus dosa bagi mereka. Ketika mereka menyangkal dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, maka pada saat itu mereka sudah jatuh di dalam dosa dan masuk di dalam penghukuman karena ketidakpercayaan mereka. Dan kalau kemudian di dalam kesaksian Yesus yang dilanjutkan oleh Roh Kudus itu, mereka tetap tidak membuka hati, mereka tetap menghujat, mereka tetap menyangkal, mereka tetap menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai sang kebenaran itu. Maka itu artinya membawa diri mereka pada kejatuhan yang kedua kali. Kesaksian Yesus tentang Mesias yang dilanjutkan oleh Roh Kudus, dan kalau mereka tetap tidak percaya, mereka menyangkal dan menghujat Tuhan Yesus, berarti mereka menolak kesaksian Roh Kudus, maka sesungguhnya tidak ada tempat lagi bagi mereka, tidak ada lagi jalan pengampunan bagi mereka selain upah penyangkalan dan penghujatan mereka itu adalah dalam tempat penghukuman yang kekal, api yang abadi, neraka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mungkin wujud penolakan dan penghujatan terhadap Tuhan Yesus sebagai Mesias itu berganti wujud. Bagaimana kita menjumpai banyak guru-guru palsu yang menyamar. Bagaimana kalau kita mau bermisi di lingkungan kita atau dunia sekeliling kita, juga ada saja pihak-pihak yang berlaku intoleran, atau bahkan kalau kita mau menyelidiki ke dalam, bagaimana kesaksian hidup orang percaya yang sebetulnya tidak menunjukkan sikap hidup seperti identitasnya, justru mirip
seperti penghujat atau penolak Tuhan Yesus dengan segala ajarannya. Mereka yang mempraktekkan cara hidup yang hedonis, mencari kepuasan hawa nafsu kedagingan, dan tidak menyerahkan hidup mereka di dalam pengendalian dan perintah Tuhan Yesus. Maka terhadap perilaku-perilaku yang seperti itu, Rasul Petrus mengingatkan bahwa cara hidup seperti itu, jikalau tidak berhenti, tidak bertobat, tidak berbalik, dan percaya kepada Kristus, maka orang-orang yang mempraktekkan hidup seperti itu akan mengalami penghukuman Tuhan, seperti Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, seperti Tuhan menghukum dunia purba di zaman Nuh. Dan penghiburan bagi kita, seperti Tuhan dalam anugerahnya yang menyelamatkan Nuh, orang yang sadik, orang yang benar dan adil itu, seperti menyelamatkan Lot yang dapat bertahan sekalipun penghujat seperti rayap ada di sekitar mereka. Kita juga dipanggil untuk hidup kuat dan setia kepada Tuhan. Mari saudara, percayalah bahwa hidup kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan disertai, dilindungi, dimampukan, dikuatkan sampai pada akhir zaman. Jangan takut pada serangan rayap, pada guru-guru palsu, karena yang palsu akan segera berlalu, tetapi yang benar akan tetap bersinar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami berperilaku setia kepada Tuhan, agar kami jangan tergoda oleh bujuk rayu guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran sesat yang mereka tawarkan, semangat hidup hedonisme, semangat hidup dalam pemuasan hawa nafsu kedagingan yang dipraktekkan oleh banyak orang. Ya Bapa, hindarkan kami dari segala macam pencobaan seperti itu. Biarlah iman kami tetap terjaga. Dalam kesetiaan kami mengiring dan mengikut Yesus, kami tetap kuat supaya kami tidak kalah oleh serangan ngengat duniawi. Tuhan Yesus, pimpinlah hidup kami umat-Mu, pimpinlah kehidupan rumah tangga kami, berkatilah dan juga tolonglah kami semuanya. Pimpin dan berkatilah pekerjaan kami dan juga studi anak-anak kami. Terutama kuatkan kami di antara kami, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mengunjungi mereka. Tangan Tuhan yang penuh kuasa beranugerah memulihkan mereka. Bagi setiap orang yang mengikuti ibadah online ini, biarlah hidup mereka boleh mendapatkan kelegaan di dalam berkat-Mu. Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan nyatakanlah berkat-Mu kepada kami sekalian. Karena itu, saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat, Shalom.